Terkait dengan longsor di Cilacap tersebut, pemirsa Gubernur Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi meninjau bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, pemirsa Gubernur menghimbau untuk warga di lingkungan lokasi longsor untuk diungsikan dan juga memberikan bantuan kepada korban longsor. Gubernur Jawa Tengah bersama dengan rombongan meninjau langsung proses pencarian korban longsor menggunakan anjing pelacak di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu siang. Pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten akan merelokasi sebuah korban longsor. Bukan hanya korban, warga yang berada di sekitar longsoran pun akan ikut direlokasi. Jika hasil kajian dari Badan Geologi ini menunjukkan adanya ancaman bencana kembali. Pihak pemerintah pemirsa sudah menyiapkan 3,5 hektar tanah di Kecamatan Majenang untuk tempat relokasi. Gubernur pun menyampaikan bahwa akan membangun 16 rumah bagi korban longsor. Anggaran yang disiapkan mencapai 400 miliar rupiah. Koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar, kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery. Itu satu. Oleh karena itu tadi Pak Lurah, Pak Camat dibantu oleh dan Ramil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Ya pemirsa, kita akan update bagaimana proses pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Ada dua rekan kami, yang pertama adalah rekan Budi Zulkifli yang saat ini berada di lokasi. Kemudian juga ada Aditya Triwahyudi yang berada di Rumah Sakit Majenang. Pertama kita akan menuju ke Budi Zulkifli. Budi, apakah sudah ada korban yang berhasil ditemukan dari pencarian di hari keempat hari ini? Ya, Indi dan Celia, kabar terbaru sore ini yang bisa kami bagi kepada Anda dan pemirsa bahwa hari ini tim SAR gabungan benar sudah menemukan lagi satu korban dalam pencarian yang dilakukan tadi pagi, di mana korban yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan atas nama Karsinah usia 46 tahun. Ia ditemukan di titik pencarian di sektor A2. Dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju ke Rumah Sakit Majenang, Cilacap untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu untuk upaya pencarian sampai sore ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi. Kami mengabarkan saat ini kalau dari pantauan kami proses pencarian yang dilakukan hari ini itu diperkuat dengan belasan alat berat yang dikerahkan di lokasi ini untuk melakukan penggalian di titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya para korban. Kita ketahui dengan ditemukannya satu korban pada hari ini, dengan demikian masih ada 11 korban lainnya yang sampai saat ini dalam proses pencarian. Dan di saat kami mengabarkan saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa di sisi lainnya kami mendapatkan informasi bahwa tim SAR juga menemukan kembali jenazah korban berikutnya, namun kita belum tahu ada berapa jumlah korban yang ditemukan, namun saat ini sementara berlangsung upaya evakuasi terhadap temuan tersebut. Kita masih menunggu bagaimana proses evakuasi yang sementara berlangsung hari ini. Hari ini kondisi cuaca cukup mendukung untuk proses pencarian, mengingat pada 2 hari sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah Majenang ini sehingga itu membuat kontur tanah menjadi labil dan menyebabkan banjir lumpur tadi malam yang sempat membuat panik masyarakat yang ada di sekitar lokasi longsor. Banjir lumpur tadi malam terjadi karena pada saat longsoran terjadi ada bentukan kawah di puncak longsoran. Kawah tersebut yang kemudian karena curah hujan yang deras sehingga menyebabkan banyak air tergenang lalu kemudian meluap dan membawa material lumpur hingga ke kawasan pemukiman warga. Sampai saat ini ada 600-an personil masih terus bekerja. Mereka juga menggunakan
alat-alat berat dan juga anjing pelacak yang dibawa dari Polda Jawa Tengah, Polres Cilacap dan juga dari Basarnas untuk membantu percepatan upaya pencarian 11 korban yang masih dilaporkan hilang tersebut. Sementara seperti itu yang bisa kami kabarkan dari lokasi longsor di Majenang Cilacap ini. Kembali ke Jakarta. Baik, Budi, kami juga ingin tahu, mungkin Anda bisa mengkonfirmasi kepada kami, memberikan data secara detail terkait dengan berapa sebenarnya total korban yang terdampak longsor. Ya, kalau data terbaru memang belum dirilis secara langsung ya, tapi kalau data yang kemarin memang ada 11 korban yang sudah ditemukan dan 12 dilaporkan masih dalam pencarian. Tapi dengan ditemukannya satu korban tadi pagi dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dengan demikian maka sementara yang sudah terkonfirmasi ditemukan ada 12 korban dan 11 warga lainnya masih dilaporkan hilang. Sementara itu saat ini juga kami melihat ada informasi sementara proses evakuasi temuan jenazah baru begitu yang sempat kami dengar saat kami mengabarkan saat ini, tapi kita belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut karena prosesnya masih sementara berlangsung di sisi lain dari tempat kami mengabarkan saat ini. Begitu. Budi, kemudian kami juga dapat informasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hari ini sempat meninjau ke lokasi. Apa saja yang menjadi pantauan dari Gubernur siang tadi? Iya, benar sekali. Tadi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung lokasi terdampak longsor di Cilacap, Jawa Tengah ini, dan tidak hanya Gubernur Jawa Tengah. Beberapa saat yang lalu juga Wakil Gubernur Jawa Tengah juga datang ke lokasi ini untuk memantau langsung. Gubernur Jawa Tengah tadi dalam kunjungannya ke lokasi ini ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya adalah meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap untuk menyiapkan lahan relokasi seluas 3,5 hektar di Majenang, Jawa Tengah. Ini bertujuan untuk ada rencana begitu agar warga di daerah terdampak longsor ini harus direlokasi karena memang kawasan ini masih terbilang rawan terjadinya longsor. Kami mendapatkan keterangan dari tim surveyor dari Basarnas dan juga BMKG yang sempat meninjau langsung ke puncak dari longsoran itu, menyebutkan bahwa di atas sana terdapat rekahan tanah yang semakin membesar dan ini masih menimbulkan potensi terjadinya longsor susulan. Meskipun tidak bisa diperkirakan seberapa besar longsor itu akan terjadi, tapi yang jelas bahwa potensi longsor itu masih ada apabila ini hujan deras misalnya masih seperti pada 2 hari kemarin mengguyur tempat ini dengan sangat deras mulai dari sore hingga malam hari, begitu.